memang salah satu pertimbangan dari investor adalah nilai tukar, kemudian biaya investasi, biaya upah, dan lain-lain. Namun demikian, sebagaimana tadi Mbak Saf sampaikan, bahwa kita sudah menjalin hubungan yang sangat lama dengan Jepang, yaitu sejak ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement pada tahun 2007. Kemudian ini sudah diimplementasikan 1 tahun berikutnya, yaitu tahun 2008, sehingga banyak sekali pertimbangan atau keutamaan kelebihan Indonesia bagi Jepang. Di antaranya beberapa kelebihan yang kita miliki adalah misalnya tingkat upah. Di Jepang sendiri tingkat upah mencapai 300.000 yen, atau kalau di dalam nilai US dollar itu sebesar 2.500 US dollar. Sementara di Indonesia itu berkisar antara 200 US dollar, artinya upah di kita hanya 1/10 dari upah Jepang. Nah, kemudian juga dari sisi pasar, kita memiliki 270 juta jiwa dengan PDB di atas 1,1 triliun US dollar. Nah, ini merupakan pasar atau ekonomi terbesar ke-17 di dunia. Nah, kita sendiri menargetkan pada tahun 2045 kita bisa menempati 4 besar ekonomi dunia dengan PDB sekitar 9 triliun US dollar. Kemudian juga kita memiliki apa yang disebut dengan program One Single Submission Risk-Based Approach. Jadi saat ini tidak semua industri harus memiliki UI, tapi cukup mendaftarkan melalui online single submission, sehingga mereka bisa mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha. Jadi kita melihat tingkat berusaha itu berdasarkan risikonya, sehingga tidak semua harus memiliki izin usaha. Nah, di sisi lain juga kita memberikan insentif yang cukup banyak, termasuk juga insentif kepada investor Jepang, baik insentif berupa fiskal, seperti misalnya tax holiday, tax allowance, kemudian pembebasan PPh impor, kemudian pembebasan PPN, dan pembebasan bea masuk. Di samping itu juga kita memiliki insentif berupa insentif non-fiskal. Jadi banyak sekali yang dipertimbangkan bagi Jepang untuk memikir ulang agar dia mampu bertahan investasi di Indonesia. Begitu Mbak Syaf. Baik, namun sejauh ini apakah sudah ada perusahaan yang melaporkan akan relokasi pabrik dari Indonesia, Pak? Yang kami dapat informasi dari Kementerian Investasi dan juga di Jakarta, kebetulan beberapa pengusaha Jepang mereka bergabung dalam JGC atau Jakarta Japan Club. Kami mendapatkan informasi bahwa tidak ada indikasi investasi dari Jepang akan melakukan relokasi keluar dari Indonesia. Nah, ini mungkin dapat dilihat dari data Kementerian Investasi bahwa pada kuartal pertama tahun 2022 nilai investasi Jepang di Indonesia sebesar 800 juta US dollar. Nah, ini bila dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2021 jauh mengalami peningkatan, yaitu investasi Jepang di Indonesia pada kuartal keempat tahun 2021 sebesar 500 juta US dollar, dan apalagi kalau dibandingkan dengan kuartal pertama pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 300 juta US dollar. Investasi di Jepang pada kuartal pertama tahun 2022 ini meningkat sebesar 500 juta US dollar. Begitu Mbak Syaf. Oke. Masalah rantai pasok yang menyebabkan neraca dagang Jepang ini sulit positif, dan isu upah di ASEAN yang terus menanjak jika dibandingkan upah di Jepang. Disebut ini juga menjadi faktor yang menyebabkan keputusan penarikan perusahaan. Nah, apa yang menyebabkan Anda yakin Indonesia memiliki daya tarik yang cukup mumpuni untuk membuat sejumlah perusahaan Jepang tetap bertahan selain faktor-faktor yang tadi Bapak sebutkan, mulai dari upah, pasar, target PDB, dan sebagainya? Baik, Mbak Saf, tadi kami sudah menyampaikan bahwa tingkat upah di Indonesia ini sangat jauh bila dibandingkan dengan tingkat upah di Jepang, hanya 1/10 dari tingkat upah di Jepang. Nah, demikian juga kita memiliki beberapa potensi pasar. Jadi kalau Mbak Saf lihat di jalanan di Indonesia, ini kurang lebih 98% produk otomotifnya berasal dari Jepang. Jadi apabila dibandingkan dengan produk otomotif yang lain, produk otomotif Jepang ini sangat dominan menguasai pangsa pasar di Indonesia. Nah, kemudian
kemudian dari sisi demografis juga kita memiliki kelebihan. Kita bisa menyediakan penduduk usia kerja yang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu sekitar 200 juta orang. Nah, dengan angkatan kerja sekitar 140 juta dan sisanya bukan angkatan kerja. Nah, ini pun menjadi pertimbangan bagi Jepang untuk tetap bertahan investasi di Indonesia. Nah, kemudian juga dari sisi bahan baku, kita punya bahan baku yang sangat melimpah, baik dari sisi mineral misalnya, bahan baku untuk industri besi baja, kemudian industri aluminium, dan termasuk juga industri baterai yang saat ini memang sedang kita tawarkan ke beberapa investor, termasuk investor Jepang. Nah, kemudian juga tadi kami sampaikan bahwa kita juga memiliki insentif, bahkan di dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2008, kita memiliki insentif apa yang disebut dengan USDFS atau User Specific Duty Free Scheme. Nah, ini memberikan insentif yang berfokus pada pengurangan biaya masuk bagi impor bahan baku yang memang digunakan oleh investor Jepang di Indonesia. Kemudian juga kita juga saat ini memang Jepang melihat bahwa ekonomi Indonesia dalam proses membaik, bahkan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Jadi saat ini indikator yang kita gunakan salah satunya adalah berdasarkan PMI atau Purchasing Manager Index, di mana angka 50 pada PMI ini menunjukkan bahwa negara tersebut sedang dalam posisi berkembang. Nah, sementara kalau di bawah 50 sedang dalam kondisi kontraksi. Jadi saat ini sejak dari masa pandemi kita bisa mempertahankan PMI kita di atas angka 50. Hanya 2 bulan pada Juli sampai Agustus 2021 pada saat pandemi mengalami fase Omikron. Nah, kita memang sempat sedikit berada di bawah angka 50. Begitu Mbak Syaf.